itu ta'aruf? Bagaimana tahapan dan proses? Ta'aruf adalah istilah dalam Islam yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling mengenal. Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, ta'aruf adalah proses saling mengenal secara syar'i atau sesuai syariat Islam dengan tujuan untuk menuju pernikahan, bukan pacaran atau hubungan tanpa komitmen. Nah, pengertian ta'aruf secara istilah. Secara istilah, ta'aruf merujuk pada proses perkenalan antara dua calon pasangan dengan niat serius untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berjumpa pada program acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi Senin yang berkah ini adalah apa itu ta'aruf? Bagaimana tahapan dan prosesnya? Nah, ta'aruf adalah istilah dalam Islam yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling mengenal. Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, ta'aruf adalah proses saling mengenal secara syar'i atau sesuai syariat Islam dengan tujuan untuk menuju pernikahan, bukan pacaran atau hubungan tanpa komitmen. Nah, pengertian ta'aruf secara istilah. Secara istilah, ta'aruf merujuk pada proses perkenalan antara dua calon pasangan dengan niat serius untuk menikah. Dilakukan secara terbuka, terawasi, dan sesuai dengan adab-adab Islam. Tujuan utamanya adalah mencari kecocokan lahir dan batin, bukan untuk bersenang-senang atau menjalin hubungan asmara tanpa ikatan halal. Nah, tahapan proses ta'aruf secara lengkap. Berikut adalah tahapan-tahapan ta'aruf yang umum dilakukan dalam Islam. Yang pertama, niat yang lurus. Nah, segalanya dimulai dari niat. Niatkan ta'aruf hanya untuk mencari pasangan hidup yang diridhoi Allah, bukan karena desakan orang tua atau tekanan lingkungan. Selanjutnya, niat yang ikhlas menjadi pondasi awal dari proses ta'aruf yang berkah. Nah, yang kedua, pencarian calon pasangan. Bisa melalui lembaga perantara, orang tua, ustadz ustazah, atau teman terpercaya. Hindari mencari sendiri secara bebas seperti lewat media sosial tanpa pengawasan. Yang ketiga, pengajuan proposal ta'aruf. Jika seorang laki-laki tertarik pada seorang perempuan, dia dapat mengajukan niat ta'aruf melalui perantara, seperti wali, guru ngaji, atau lembaga ta'aruf. Pihak perempuan kemudian menimbang dan mempertimbangkan apakah ingin menerima atau proses perkenalan. Nah, yang keempat, pertemuan ta'aruf, sesi tanya jawab. Dilakukan secara langsung tapi tetap terjaga adabnya, tidak berdua-duaan. Harus ada mahram atau pendamping di tempat yang terbuka. Nah, kedua belah pihak bertanya jawab secara terbuka dan jujur seputar visi misi hidup, prinsip agama, aktivitas harian, keinginan memiliki anak, gaya komunikasi, rencana karir dan peran dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, riwayat keluarga dan masa lalu. Yang kelima, istihoro atau konsultasi. Nah, setelah pertemuan, masing-masing pihak dianjurkan untuk sholat istihara, meminta petunjuk kepada Allah apakah orang ini yang terbaik sebagai pasangan hidup. Kemudian bisa juga konsultasi dengan orang tua, ulama, atau guru-guru spiritual, serta orang yang dipercaya. Nah, yang keenam, hitbah, lamaran. Jika kedua pihak merasa cocok dan yakin, maka proses diajukan ke hitbah atau lamaran. Di sini ikatan komitmen dibuat secara resmi, tapi mereka tetap belum halal, sehingga tetap menjaga jarak sampai akad nikah. Nah, yang ketujuh, pernikahan. Setelah masa persiapan, maka proses ta'aruf ditutup dengan akad nikah. Setelah menikah, barulah pasangan menjadi halal satu dan lain, dan kehidupan rumah tangga dimulai. Nah,
Prinsip-prinsip penting dalam ta'aruf. Prinsip syar'i oriented. Itu adalah prinsipnya. Penjelasannya, segala proses dilakukan sesuai syariat Islam. Tidak ada pacaran, sentuhan fisik, atau kata-kata romantis. Nah, yang kedua, terbuka tapi tidak vulgar. Penjelasannya, masing-masing boleh mengungkapkan hal-hal penting yang diketahui, tetapi tidak boleh membicarakan hal-hal vulgar atau menggoda. Nah, yang ketiga, pendampingan. Penjelasannya, selalu ada orang ketiga sebagai pendamping untuk mencegah halwat atau berdua-duaan. Serius, ta'aruf bukan main-main, hanya dilakukan jika benar-benar ingin menikah. Nah, perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Aspek ta'aruf dan pengertian pacaran. Aspek ta'aruf pertama adalah tujuan menikah, bukan menjalin hubungan emosional tanpa kepastian. Cara syar'i diawasi terbuka, bukan bebas seringkali tanpa pengawasan. Sentuhan fisik tidak boleh, kalau di pacaran sering terjadi. Durasi sebentar dan efisien. Pacaran bisa sangat lama tanpa arah. Izin orang tua sangat penting, kalau pacaran kadang diabaikan. Nah, kesimpulannya, ta'aruf adalah proses Islami untuk mencari pasangan hidup, bukan ajang coba-coba. Proses ini mengutamakan niat yang benar, keterbukaan, dan pengawasan agar hubungan berjalan sesuai dengan koridor agama serta meminimalkan risiko sakit hati dan dosa. Nah, ini kita sudah disediakan di dalam Islam ini, yaitu proses ta'aruf dalam membina rumah tangga baru. Nah, memang kita tahu bahwa dewasa ini pacaran merupakan satu tren, satu gaya, satu paham yang sebetulnya tidak dibenarkan dalam Islam. Kita sudah membahas masalah pacaran di episode yang lalu, jadi tidak kita ulangi lagi. Pada prinsipnya, pacaran hukumnya haram bagi umat muslim. Kenapa? Karena pacaran lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi oleh karena itu, bila mana anak kita sudah saatnya untuk menikah dan ingin dinikahkan, maka kita bisa menempuh dengan cara ta'aruf. Karena ini jauh lebih aman dan juga akan lebih berkah. Intinya adalah bahwa yang kita kejar ada ridho Allah. Dan kita tidak mau membina rumah tangga dengan konsep coba-coba atau dengan konsep spekulasi. Tapi ini harus jelas. Karena kita juga menginginkan anak-anak kita dalam posisi dapat membina satu hubungan keluarga baru yang harmonis. Nah, demikian kami sampaikan. Jikalau ada yang masih kurang, kami mohon maaf dan bisa dicari dari sumber lain. Dan pada intinya, acara secangkir kopi di pagi hari ini hanyalah sebagai satu cara untuk berbagi dan mengingatkan, termasuk kami di sini. Terima kasih bagi para pemirsa yang belum subscribe, kami mohon subscribe, comment, like, and share, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber kaum muslimin, para mualaf yang sudah dengan setia menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari di channel Kohlim TV ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga hari ini merupakan hari keberkahan di mana dimulainya aktivitas pertama di minggu awal. Semoga apapun yang diterima dan dialami merupakan satu hikmah untuk kita supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.